Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang lanjut kepada nahwu. Di nahwu kali ini kita pembahasan isim ma'rifat. Isim ma'rifat ada 6 ma'rifat, isim alam, ada isim domir, ada isim alam, isim isyarah, isim usul, isim yang bermasukkan alif lam, dan isim yang dimudahkan pada salah satu yang 5. Kemarin kita sudah bahas tentang isim domir. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Kelanjutannya adalah isim alam. Malam. Isim alam, oke. Hmm. Sanil nomor 2, isim ma'rifat yang nomor 2 adalah isim alam. Isim ma'rifat yang nomor 2 adalah isim alam. Sanil ma'arifi syahiru bil alam ka Ja'farin wa Makkatin wa kal haram. Wa ummi amrin wa abi sa'idi wa nahwi kafid dulmi war rasyidi. Fama ata minhu bi ummin aw bi ab fa kunyatun wa ghairu husmun aw laqab. Fama bi madhin aw bi dhammin musyiru falaqabun fal ismu ma la yush'iru. Kedua isim alam. Isim alam itu terbagi menjadi 3 bagian. Isim alam itu terbagi menjadi 3 bagian. Pertama alam isim, yang kedua alam kunyah, kemudian yang ketiga adalah alam laqab. Kalau alam isim itu nama asli, nama asli seseorang itu namanya alam isim. Nama asli seseorang itu namanya alam isim. Misal namanya Ja'far, Muhammad, Arif, Sandika, siapa? Pokok nama-nama asli itu sudah Usman, Zaid, Bakar. Nama-nama asli itu namanya alam isim. Isim alam ini berkaitan dengan nama kan. Isim alam tersebut, isim alam ini berkaitan dengan nama yang isim alam itu terbagi jadi 3, ada alam isim ini nama asli. Kalau alam kunyah itu nama yang didahului oleh ibnun seperti ibnun, ummun, abun, akhun itu. Ibnu Zaidin, Abu Hurairah, Ummu Salamah didahului oleh itu. Ummun, bintun, akhun, abun itu. Itu namanya alam kunyah. Abu Hurairah, Ummu, Ummu Aiman, Ummul Mukminin. Pokok yang didahului ummun, abun, ibnun, bintun didahului oleh itu namanya alam kunyah. Kalau alam lakom ini julukan. Alam lakom julukan. Kalau antum punya teman-teman, ada orang karena hitam dijuluki apa? Nanti julukannya ini baik nanti memuji ya, julukannya itu apakah nanti bermakna baik atau mencela. Yang penting julukan baik itu nanti apa namanya julukannya itu baik ataupun julukannya itu tidak baik tetap dikatakan dengan alam lakom. Karena julukan kan macam-macam kan, apalagi di teman-teman yang masih di ada apa di sekolah dasar atau sekolah sanawiyah, SMP, itu kan biasa memberikan julukan kepada teman-teman yang sebayanya. Ada kalanya julukannya bermakna baik, ada kalanya julukannya bermakna jelek. Tapi kebanyakan kan makna julukan teman-teman itu kadang itu apalah terkesan jelek itu biasanya. Baik nanti itu baik ataupun jelek, maka itu nanti tetap dikatakan dengan alam lakab. Lah ini adalah isim alam. Isim alam pembagiannya ada 3. Yang pertama ini merupakan nama asli, yang kedua didahului oleh ibnun, ummun, ibtun, dan kemudian yang ketiga ini adalah alam lakab. Jadi semuanya ini merupakan isim ma'rifat. Kalau ditanyakan Ja'far ma'rifat nakirah ya ma'rifat. Kenapa? Karena alam isim.
Abu Ummu Zaidin, Abu Zaidin ma'rifat apa nakiro ma'rifat. Karena kenapa? Alam, isim alam. Isim alamnya berupa apa? Alam kunya. Kafid Dulmi karena orang yang hitam, orangnya kan akhirnya kahfi itu kan gua. Dulmi itu kan kegelapan. Nah, ada orang hitam, akhirnya dipanggil dengan kahfi Dulmi. Kahfi Dulmi orang yang hitam. Itu kan kahfi Dulmi ini ma'rifat apa nakira ma'rifat. Kenapa? Karena isim alam. Berubah apa? Alam laqab gitu. Rupanya adalah alam laqab. Ini yang nomor dua, nomor ini yang nomor bagian yang nomor dua Sanil Mu'adif ini nomor dua. Yang nomor dua isi makrifat yang nomor dua sudah bisa dipaham. Afif. Alhamdulillah Hasan. Oke, kita masuk ke pembahasan yang ketiga. Salisuha isyaratun kadawadi rabi'uha mausulul ismi kadladhi. Salisuha isyaratun kadawadi rabi'uha mausulul ismi kadladhi. Yang ketiga adalah isim isyarah. Isim isyarah ini adalah dua isim makrifat. Yang ketiga adalah isim isyarah. Isim isyarah ini kan sebenarnya sudah kita praktekin setiap hari. Isim isyarah sudah kita praktekin setiap hari. Isim isyarah itu kan kata tunjuk. Kata tunjuk. Isim isyarah itu merupakan kata tunjuk. Kita kan sering menunjuk sesuatu kan, mana Zaid itu? Ini, 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 ini uangnya siapa? Ini, itu kan sering kita mengungkapkan itu. Ini, itu. Bilang itu, ini, ketika bilang ini pasti kan ada yang ditunjuk. Ketika bilang itu pasti kan ada yang ditunjuk. Gak mungkin ada itu, gak ada yang ditunjuk. Berarti kan gabut kalau bilang itu tapi gak ada yang ditunjuk. Kemudian bilang ini pasti kan ada yang ditunjuk. Nah, kata tunjuk seperti itu, menunjuk ini, itu kalau di konteks kita di Indonesia, bahasa kita. Nah, itu dalam bahasa nahwunya itu dikatakan dengan isim isyarah. Dalam bahasa nahwunya adalah isim. Isim isyarah itu adalah kata tunjuk. Isim isyarah. Isim isyarah itu apa saja? Ini yang ada di tabel-tabel ini. Hadza, hadihi. Ini sudah ada lengkap dengan mufrad, musanna di atas ya. Kalau hadza itu untuk mufrad, hadza itu mufrad, hadzani itu untuk musanna, hadihi, hatani itu sesuai sudah. Ini di atas, ini berkaitan dengan mufrad, tasniyah, jamaknya. Kalau di pinggir ini adalah mudzakkar dan muannasnya. Kalau ini garis ini kan ada garis. Kalau bagian atas ini berarti untuk yang dekat. Kalau itu yang di bawah ini dari tilka zanika tanika tilka ulaika ini untuk yang jauh. Ketika bilang itu, misal itu orang laki-laki dzalika rujul. Laki-laki itu misal laki-laki itu berarti dzalika rujul. Laki-laki ini hadzal rujul. Nah, gitu. Kalau yang jauh itu itu selalu apa namanya kalau yang jauh itu selalu di berbarengan dengan apa namanya berbarengan dengan kaf berbarengan dengan kaf kalau ada kaf-kafnya itu adalah apa namanya kalau yang kaf-kafnya itu menunjukkan jauh
Dzalika tilka dzalika dzalika tilka ulaika. Itu untuk yang jauh. Ini kan sudah ada apa namanya? Sudah ada ketentuan-ketentuannya ini mufrad, musanna, jama, sudah ada keterangannya. Lah, sekarang perhatikan di pinggir itu isim isyarah keterangan. Keterangan berkaitan dengan isim isyarah. Kata yang ditunjuk, saya bukan saja dulu. Keterangan. Kata yang ditunjuk disebut dengan musyar ilaih. Ini namanya isim isyarahnya, kata tunjuknya. Yang ini adalah isim isyarahnya, kata tunjuknya. Apa Yang di, itu ah, yang untuk zalika, untuk zalika, zalika, tilka, talika, itu untuk khusus untuk menunjukkan sesuatu yang jauh. coba diulang lagi, antum suaranya kurang jelas. Untuk zalika, zalika, tilka, talika itu khusus menunjukkan sesuatu yang jauh jadinya. Betul. Ini maknanya ada itu di belakang ini kan menunjukkan jauh, lil ba'id. Kirain maksud saya itu itu dalam jangkauan jauh ya, tidak di depan kita gitu. Iya, kita tinggal anu saja. Misal, kalau semisal ini secara lumrahnya saja ya, tidak harus jauh sampai jauh kemana. Kalau pen di depan di samping kita, pastikan kita bilang ini pen siapa, itu kan. Jarak 10 meter dari kita atau lebih dari 10 meter itu kan sudah bilang itu kan. Itu pen siapa kan gitu. Oh, Artinya ini ber- tidak ada batasan jauh nanti ini harus berapa meter, harus berapa ini jaraknya, berapa marhala gitu. Farsa, gak usah, ini tetap dikembalikan kepada urufnya, terhadap urufnya. Kalau ini, oh biasanya saya bilang itu kan jauh, oh itu langsung gitu. Apalagi nanti kan sesuai dengan barangnya juga. Membilang ini itu juga biasanya menyesuaikan dengan barang juga. Kalau pulpen ini ini yang sudah biasanya dipegang atau di sampingnya tidak dipegang tapi memang betul-betul berada di sampingnya. Selisih 3 meter saja itu biasanya langsung bilang itu kan. iya, iya. Itu tergantung lah gitu loh. Menyesuaikan nanti menyesuaikan. Kalau sudah pantasnya dibilang itu, ya jangan menggunakan hada. Kalau sudah pantasnya dibilang itu, ya menggunakan dalika. Karena setahu saya memang tidak ada ketentuan jarak, ketentuan jarak. Apa namanya harus berapa. Nah, intinya kalau memang secara lumrahnya ini dibilang ini, apakah dibilang itu? Bisa ditangkap Ahi? Alhamdulillah saya. Oke. Kita lanjut kembali lagi ke keterangan.
Keterangan. Bentar. Keterangan. Kata yang ditunjuk, kata yang ditunjuk itu disebut dengan musyar ilaih. Kalau ada kata tunjuk, pastikan ada yang ditunjukkan. Bilang itu pasti ada yang ditunjuk. Bilang ini pasti ada yang ditunjuk. Dzalika rojul, berarti yang ditunjuk berarti kan ar-rojul. Hadar rojul, yang ditunjuk berarti kan ar-rojul. Gitu kan. Nah, yang ditunjuk itu namanya musyar ilaih. Yang ditunjuk itu namanya musyar ilaih. Nah, musyar ilaih harus sesuai dengan isim isyarah. Misal hadar rojul, saya menggunakan contoh hadar rojul. Hadar rojul. Ini kan hadza, ini adalah isim isyarah. Ar-rojul ini namanya musyar ilaih. Ar-rojul ini namanya musyar ilaih kan. Karena yang ditunjukkan hadzal rojul dari rojul. Lah, musyar ilaih itu harus sesuai dengan isim isyarah. Sesuai dalam segi apa saja? Mufrad, tasniyah, dan jamaknya juga mudzakkar dan muannasnya. Mufrad, tasniyah, jamak juga mudzakkar dan muannasnya. Kalau kalau yang ditunjuk kalau yang ditunjuk itu mudzakkar, ar-rajul ini kan mudzakkar, mufrad mudzakkar. Maka isim isyarahnya harus menggunakan mufrad mudzakkar. Kalau yang ditunjuk perempuan menunjukkan mufrad muannas al-imro'ah misal, maka isim isyarahnya itu juga harus menggunakan mufrad muannas. Harus menggunakan mufrad muannas. Memang harus sesuai. Itu harus sesuai. Hadzal rajul. Itu hadzal rajul. Ya hadzal rajul. Tidak menggunakan tidak hadhir rajul tidak. Tidak hadhir rajul tapi hadzal rajul harus sesuai. Kalau semisal rojulani berarti hadanir rojulani. Kalau perempuan al-imro'atani berarti hatanil imro'atani. Jadi harus sesuai, menyesuaikan. Kalau yang ditunjuk mufrad mudzakkar, maka yang digunakan adalah mufrad mudzakkar. Karena isim isyarahnya kan banyak ini.
Karena tujuan banyak seperti ini karena harus menyesuaikan dengan yang ditunjuk. Kalau yang ditunjuk adalah tasnia muannas, maka menggunakan tasnia muannas. Hatani kalau dekat, tanikah kalau jauh, gitu. Nah, musyar ilaih itu harus beral. Musyar ilaih itu harus beral. Kalau setelah isim isyarah kok bukan lafad beralif lam, berarti bukan itu musyar ilaihnya. Musyar ilaihnya berarti bukan itu. Kemudian i'rab dari musyar ilaih, apakah nanti hal ini seperti halnya ini ya? Apakah ini dibaca hadar rojula? Apakah ar-rojula? Apakah hadar rojuli? Apakah hadar rojulu? Maka nanti apakah rojula, rojuli, rojulu nanti i'rabnya ini mengikuti dari mahalnya hadza. Hadza ini nanti di posisi apa? Apakah hadza ini di posisi rofa, nasab ataupun jar? Kalau hadza di posisi rofa berarti ar-rajul juga rofa. Kalau hadza di posisi nasab berarti ar-rajul juga nasab. Kalau hadza di posisi jar nanti berarti ar-rajul juga dibaca harus dibaca jar karena ar-rajul secara i'rab itu harus mengikuti hadza. Secara i'rab itu mengikuti hadza karena nanti menjadi badal. Semisal setelah hadza kok ada lafaz tidak beralif lam, berarti itu bukan musyar ilaihnya, bukan itu yang ditunjuk. Karena musyar ilaih sesuatu yang ditunjuk kalau ditampakkan harus beralif lam. Kalau setelah lafaz isim isyarah ada lafaz isim isyarah kok tidak beralif lam, berarti bukan itu yang ditunjuk, bukan itu musyar ilaihnya. Bisa jadi nanti musyar ilaihnya adalah takdir, merupakan di takdirnya merupakan domir yang nanti kembalinya ke awal itu. Bisa dipahami? Santai-santai saja, sekiranya betul-betul paham, santai-santai saja. Sampai sini alhamdulillah Ustaz. Aman ya? Paham, paham Ustaz. Oke, coba kita contohkan langsung di Al-Quran. Apa? Misal hadhihi ya. Ini. Fala taqraba hadhihi syajarata. Kenapa kok menggunakan hadhihi? Karena syajarah itu bentuk muannas. Karena syajarah itu merupakan mufrad muannas. Karena syajarah itu mufrad muannas. Kenapa kok syajarota? Karena menjadi badan dari hadis. Karena menjadi hadihi. Hadihi itu di Arab apa? Mahalnya mahal apa? Nasab Kenapa kok nasab? takrob menjadi maf'ul itu. Karena menjadi maf'ul. Wa idzu qulna dkhulu hadhihi itu harus sama. Misalnya kalau hadza nanti juga harus sama. Kalau tidak ada berarti hadza min berarti bukan min ini bukan hadza baladan bukan musyar ilaihnya bukan itu yang dituju. Berarti hadanya ini nanti kesimpan. Hadza apa gitu. Hadan nabiyyu ini kan sama mufrad mudzakkar. Jadi harus sesuai. Wahadan nabiyyu apakah dibacaan nabi ya apakah nabi nanti itu mengikuti isim isyarahnya. Nanti mengikuti isim isyarah.
Seperti hanya di atas kan inna hadza lahwal. Inna hadza oh, bukan ini bukan ini ya. Hadza nabiyyu. Kemudian seperti hanya yang tadi itu hmm, hadihi itu ya. Hadihi al-qaryata. Hadza. Nanya dikit, Ustaz. Gimana? Nanya dikit. Untuk haza baladan itu musyarun ilahnya ben, Bukan mandi. baladannya. Nanti Ya, tinggal hada ini nanti maksudnya apa? Berarti itu. Jadi tidak berupa lafaz yang dohir, tidak berupa lafaz yang tampak apa namanya musyar ilahnya. Nanti hada adapun ini apa? Hada ya adapun ini apa gitu. Syuratun mustaqim. Syuratun itu adalah jalan mustaqimun yang kokoh yang lurus. Tergantung isinya hada apa. Berarti itu yang apa namanya menjadi musyar ilahnya. Kecuali setelah hada itu langsung ada lafaz yang beralif lam, berarti itu musyarihnya. Kalau setelah hada itu langsung ada alif lamnya, berarti musyarihnya itu karena musyarih harus beralif lam. Kalau tidak ada alif lamnya berarti hada sirotum ini kan. Setelah hada ternyata nggak ada sirotum ternyata. Yang ada di sini adalah an-nabiyyu. Kalau ini sudah jelas yang musyarihnya adalah an-nabiyyu. Hada yumditkum. Masa setelah ini bukan isim tapi yumditkum adalah fi'illah. Kalau tidak ada seperti itu, berarti musyar ilaih itu tidak ditampakkan, tidak berupa isim dhahir. Nanti secara pemahaman hadza ini isinya apa? Yang ditunjuk ini apa? Berarti itu musyar ilaihnya. Tidak berupa dhamir, tidak berupa isim yang dhahir yang tampak itu. Tergantung nanti isinya hadza pemahamannya nanti ini dikembalikan ke apa? Isinya adalah itu yang dikatakan dengan apa namanya? Apa ya? Ya gitulah. Kalau setelah ada alif lamnya, berarti itu isim isyarahnya. Kalau tidak ada, berarti nanti musyar ilahnya nanti itu kesimpan. Tergantung nanti isinya, nanti apa secara pemahaman gitu. Ini, Ustaz. Hmm? Ini, Ustaz. Kurang jelas ya. Iya, Ustaz, iya. Hmm. Oke, kita lanjut ya. Ini nadamnya kumpul dengan yang isim isyarah ini. Rabi'uha mausulul ismi kalladhi. Adapun yang nomor 4 dari isim isyarah itu adalah isim mausul. Adalah isim mausul. Nah, isim mausul ini apa saja? Isim mausul ini isim mausul itu kata sambung. Ada alladzi, aladzani, sama seperti hanya keterangan mufrad musanna jamaknya di atas itu kalau di pinggir itu berkaitan dengan mudzakkar dan muannasnya. Isim mausul itu apa saja? Alladzi, alladzani, bukan alladini ya, alladzani ya. Keliru.
Alladzi, alladani, alladina, allati, allatani, allati, allai. Ini semuanya dikatakan dengan isim mausul. Ini adalah isim-isim mausulnya. Keterangan ini kita fokus kepada keterangan daripada isim mausul ya. Isim mausul itu pasti butuh pada silah dan aid. Setiap isim mausul nanti itu pasti memiliki silah dan aid. Setiap contoh-contoh daripada isim mausul itu mempunyai silah dan aid. Silah itu apa? Silah itu adalah jumlah atau sibhu jumlah yang terletak setelah isim mausul. Jadi silah itu adalah jumlah atau sibhu jumlah yang terletak setelah isim mausul. Kalau jumlah itu kan terbagi jadi dua nanti. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Kalau yang jumlah ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Ada kalau yang sibhu jumlah nanti ada dzarfiyah dan jar majrur. Ada dzarfiyah dan jar majrur. Kemudian yang kedua adalah aid. Yang kedua adalah aid. Aid itu adalah dhamir yang kembali kepada isim mausul. Aid itu adalah dhamir yang kembali kepada isim mausul. Jadi isim mausul, keterangan daripada isim mausul itu butuh pada sila dan aid. Isim mausul itu butuh pada sila dan aid. Sila nanti ada jumlah dan sibhu jumlah. Kalau yang jumlah ada kalanya nanti jumlah ismiyah, ada kalanya nanti jumlah fi'liyah. Kalau yang sibhu jumlah bisa berupa jar majrur ataupun dzarfiyah. Kemudian juga aid. Aid itu apa? Aid butuh pada sila dan juga butuh pada aid. Aid itu apa? Aid itu adalah jumlah. Aid adalah Aid adalah dhamir yang kembali kepada isim mausul. Kalau kita contohkan al misal hmm, ini yang kedua. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dari yang paling atas saja karena ini ada yang agak repot. Dari atas.
masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu bi nurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Isim mausulnya adalah kan alladzi, menunjukkan apa itu? Kata sambung. Ya maksudnya maknanya kan isim mausul memang kata sambung. Alladzi ini menunjukkan apa yang ditampil itu tadi? Mu- Mufrad. Mufrad muzakkar. Mufrad mudzakkar. Isim mausul itu pasti butuh kepada silah dan aid. Silah dan aid. Mana silahnya? Istauqada. Istauqada. Oke. Istauqada. Berarti itu berupa apa? Berupa jumlah fi'liyah. Berupa jumlah fi'liyah. Aidnya mana? Taibnya mustatir. Aidnya adalah mustatir ya. Domir yang disimpan istauqoda. Di istauqoda itu kan ada domirnya kan. Domir huwa yang disimpan di takdir kan. Yang nomor dua, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Alladzi ini isi mausulnya. Menunjukkan mufrad mudzakkar. Aidnya mana? Nah, silahnya mana? Taib Silahnya. khalaqakum. Khalaqakum berarti silahnya berupa jumlah atau jumlah? Jumlah fi'liyah. Merupakan jumlah fi'liyah. Aidnya mana? Mustatir takdirhu huwa. Dostatir domir. Domir huwa. Kalau domir kum itu bukan ya, bukan aidnya domir kum itu. Karena domir kum itu kan tidak kembali kepada isim mausul. Jadi domir yang domir kumnya itu bukan domir Bisa menjadi eh maf'ul. ya bukan naid maksudnya keliru. Bukan naid tapi dan itu tidak kembali kepada isim mausul. Karena itu menjadi maf'ul ya. Kalau walladzina min qablikum la'allakum tattaqun walladzina alladzina ini kan isim mausulnya menunjukkan apa? Jamak muzakkar. Jamak muzakkar. Oke, jamak mudzakkar alladzina ini kan jamak mudzakkar. Aid silahnya mana? Istilahnya berupa jumlah ismiyah. Oh, Silahnya mana dulu? Min qablikum ya. min qablikum. Silahnya adalah min qablikum. Silahnya adalah min qablikum. Berupa sibuhul jumlah ini, Sah. Berarti berubah apa? Sibuhul jumlah.
berupa sibhul jumlah. Ah, berarti sibhul jumlah karena merupakan jar majrur kan ya? Karena berupa jar Iya, Ustaz. majrur. Nah, sekarang aidnya mana? Kum, kum. Aid itu kan harus kembali kepada isim mausul. Walladzina min qablikum. Kum itu kan nggak kembali kepada isim mausul. Berarti Berarti aidnya mana itu? untuk mentakdirkan bagaimana, Ustaz? Untuk isim. Untuk Mentakdirkan isim. Ini kan isim, Ustaz. Yang tadi itu semua fiil. untuk apa saya kurang jelas ya? Tadi kan itu eh, Isim fiil berupa semua. Artinya berupa eh ya berupa fiil semua. Jumlah berupa jumlah fi'liyah. ya untuk sekarang isim ini agak repot. Ya, memang lumayan memang. Ya. Kalau untuk yang aid silahnya itu adalah dhamir silahnya berubah sibhu jumlah. Sibhu jumlah itu kan ada jar majrur, ada dzarfiyah. Sehingga nanti itu harus memperkirakan maknanya lafad istaqorro. Jadi aidnya nanti di takdir di istaqorro itu. Mentakdir makna istaqorro. Walladzina asalnya walladzina ay istaqorru min qablikum. Berarti akhirnya hum. Aidnya nanti disimpan di istilah istaqorro itu. Oh, ini. Berarti itu berlaku untuk sebuah jumlah saja. Oh, betul, itu berlaku. Karena kalau tidak di seperti itu kan nanti akhirnya di mana kan nggak ada. Bisa dipaham ya? Jadi untuk penyimpanan istakorro itu untuk yang sibhu jumlah. Ini Ustaz. Pokok yang sibhu jumlah itu sudah. Nanti mana aidnya ditanyakan? Bukan kum gak kembali kepada lagi. Aid itu adalah yang domir yang kembali kepada si mausul maknanya. Slide terakhir yang kelima, khamisuha mu'arrafun biharfi al
kama taqulu fi mahallinil mahal. Kalau yang kelima adalah yang kemasukan alif lam, ya semuanya yang alif lam itu adalah isim ma'rifat. Yang beralif lam semuanya itu adalah uh, ma'rifat. Hmm. Yang alif lam semuanya ma'rif. Yang terakhir sadisuha makana min mudhafi li wahidin min hadhil asnafi ka qaulika ibni wa ibnu zaidin wa ibnu di wa ibnu ladzi darabtuhu wa ibnu badi. Jadi setiap lafaz yang dimudhofkan pada isim ma'rifat maka nanti juga ikut isim jadi ma'rifat. Lafaz dimudhofkan kepada isim domir maka lafaz tersebut menjadi ma'rifat juga nanti. Ada lafaz dimudhofkan kepada isim alam, ada lafaz dimudhofkan kepada isim mausul, ada lafaz dimudhofkan kepada alif yang beralif lam, yang dimudhofkan kepada yang lima itu sudah disebutkan di atas kepada isim isyarah. Maka lafaz yang dimudhofkan kepada isim mausul itu hmm, lafaz-lafaz yang dimudhofkan kepada isim-isim ma'rifat, maka lafaz tersebut adalah juga menjadi ma'rifat. Lafaz-lafaz yang dimudhofkan kepada isim ma'rifat yang lima yang sudah disebutkan, maka itu juga menjadi isim ma'rifat. Idopah